Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentu dalam kondisi yang sehat walafiat semua ya. Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita di semester ini. Oke, anak-anak ibu, kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PKN. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan materi pertemuan keempat di bab 4 ini dengan pokok bahasan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sub pokok bahasan kita? Ya, kita lihat. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Nah, anak-anak ibu, pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di wilayah negara Indonesia ini? Ya, ibu yakin anak-anak ibu pernah berpergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalian berkunjung ke pulau dan daerah-daerah tersebut, apa yang kalian rasakan? Ya, tentu anak-anak ibu akan merasakan bahagia, senang. Kalian dapat mengetahui bagaimana kepulauan-kepulauan kita, bagaimana daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Tentu anak-anak ibu memiliki pengetahuan tentang perbedaan kewilayahan dan sosial budaya bangsa Indonesia yang ada di daerah-daerah. Mungkin anak-anak ibu yang punya kampung, ya kalian tentu akan merasa senang dan merasakan juga perbedaan bagaimana kebudayaan sosial masyarakat kita yang ada di daerah-daerah atau di kampung kita tersebut. Nah, pada dasarnya ya aspek kewilayahan Indonesia ini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Indonesia ini adalah terdiri dari pulau-pulau, ya, adalah negara kepulauan. Nah, bahwa artinya negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Nah, di sini dalam aspek kewilayahan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau itu diharapkan di sini tidak menyebabkan terjadinya perpecahan, perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan keributan atau perpecahan tadi, atau juga dapat menimbulkan pemisahan-pemisahan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak ibu, dalam kehidupan kita jangan melihat pulau ini, pulau yang lain, walaupun berbeda-beda pulau, berbeda-beda suku, berbeda bahasa, berbeda aturan. Ya, kita jangan jadikan itu semua menjadi suatu perpecahan, tetapi jadikan suatu kebanggaan bahwa itu adalah kekayaan bangsa
Indonesia. Nah, selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya masyarakat kita juga bermacam-macam perbedaannya. Kondisi sosial budaya yang menjadi kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan dari kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat kita. Nah, di sini anak-anak ibu harus bisa menyingkapi ya, bahwa dengan adanya keberagaman, adanya perbedaan status sosial kita ya, atau aspek sosial budaya masyarakat kita jangan melihat dan membanggakan atau juga menyepelekan kebudayaan-kebudayaan selain dari kebudayaan asli kita sendiri. Nah, kita harus bisa bertoleransi, kita harus bisa menghargai semua keanekaragaman yang ada di negara kita ini. Nah, di sini dengan adanya perbedaan aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya masyarakat ini, atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali kita memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita harus memahami apa pentingnya kita memahami keberagaman tersebut. Nah, memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia diusahakan dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa jadi terjerumus ke arah perpecahan dan pertikaian. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa kita ini beraneka ragam, baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan, nah kita akan menemukan kekacauan terus di negara kita. Maka oleh sebab itu kita juga harus memahami bahwa kita memang berada di negara yang beraneka ragam dari segala sisi atau dari segala bidangnya. Nah, itu harus dipahami oleh siswa-siswi semuanya. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif, baik bagi diri kita sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kalau dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran terhadap bangsa dan negara. Kita lihat apa dampak positif dan negatif keberagaman tersebut. Nah, dampak positif dan negatif keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, dampak positifnya, dengan adanya keberagaman ini terciptanya sikap saling menghormati keberagaman. Kita memahami bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita atau di lingkungan kebangsaan kita. Nah, dampak yang positif yang kedua dari keberagaman itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan setiap masyarakat, dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan keberagaman ini kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setiap masyarakat dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Maksudnya di sini dengan kita memiliki kebudayaan berbeda-beda, nah kita saling mengenal dan saling memperkenalkan kebudayaan kita masing-masing, sehingga ada rasa bahwa memang Indonesia itu beraneka ragam kebudayaan, sehingga kita merasa kebudayaan lagi yang lainnya juga merupakan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia kita, menjadi kebanggaan bagi negara kita atau bagi diri kita sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita lihat dari dampak positif keberagaman itu. Dampak positif keberagaman yang ketiga, terciptanya kesejahteraan Indonesia. Nah, dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Nah, kita kalau yang ketiga ini mungkin kaitannya dengan negara lain ya. Kalau seandainya kita memiliki bermacam-macam kebudayaan, nah ini mengakibatkan turis dari negara lain itu akan tertarik datang ke Indonesia, sehingga meningkatkan pendapatan negara Indonesia ataupun pendapatan masyarakat Indonesia di sektor pariwisata. Jadi dengan banyaknya kondisi alam Indonesia yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, kemudian dari sisi kebudayaan itu makanannya, tariannya, pakaiannya, dan bentuk kebiasaan masyarakat. Nah, ini juga bisa menarik bagi para wisatawan gitu. Nah, itu ya, ini dampak positif dari keberagaman itu. Nah, di samping dampak positif tadi juga dikatakan ada dampak negatifnya. Nah, ini seharusnya dari dampak negatif ini kita dapat menyingkapi dengan sebaik-baiknya, dalam artian dari dampak negatif ini bisa kita kurangi ya, bisa kita anulir atau kita cari solusi dari dampak negatif ini. Yang pertama, timbulnya sikap sukuisme. Apa itu sikap sukuisme? Sikap yang mementingkan kepentingan daerah atau suku asli dari masyarakat itu sendiri. Nah, suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nah, itu yang diartikan dengan sikap sukuisme. Contohnya kita menjelek-jelekan suku lain, atau kita mengolok-olok suku lain. Nah, itu adalah dan mengatakan bahwa suku yang hebat itu adalah suku kita sendiri gitu. Membangga-banggakan suku daerah sendiri. Nah, itu namanya sikap sukuisme. Nah, ini jangan dilakukan ya. Jangan dikembangkan sikap yang seperti ini gitu. Kita tetap mengembangkan kebudayaan suku kita, tapi kita juga harus menghargai suku-suku dari daerah yang lain. Dampak negatif yang kedua yaitu timbulnya sikap diskriminatif. Apa itu sikap diskriminatif? Yaitu tindakan membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini biasanya suka suka dalam kehidupan kita suka meremeh-remehkan orang, baik itu dari sisi status sosialnya, dari postur tubuhnya, kondisi lingkungannya. Nah, ini adalah dampak negatif dari keberagaman. Nah, jadi ini juga tidak harus kita kembangkan ya. Jangan dijadikan ini suatu pokok dalam kehidupan kita gitu. Kadang-kadang sikap diskriminatif ini biasanya kita suka melihat orang itu apa saja salah, apa saja tidak baik gitu. Nah, ini jangan ditiru. Yang sikap dampak negatif yang ketiga dari keberagaman itu rawan terhadap perpecahan. Nah, ini memang juga biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Dengan adanya keberagaman di dalam masyarakat yang tidak disikapi dengan bijaksana akan memupuk bibit konflik yang berujung perpecahan di dalam masyarakat. Contohnya yang tadi kita menghina suku daerah lain yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Nah, ini anak-anak ibu mungkin juga pernah dengar ada perpecahan antar suku ya, perlawanan antar suku gitu. Nah, ini adalah dampak negatif dari keberagaman. Nah, seharusnya yang hal seperti itu tidak dicarikan solusi penyelesaiannya. Jangan sampai terjadi perpecahan antar warga masyarakat hanya gara-gara perbedaan-perbedaan dari keberagaman yang ada di masyarakat itu. Nah, anak-anak ibu sebenarnya dampak positif dan negatif keberagaman ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering kita temukan ya, sering kita lihat, sering kita dapati. Tapi di sini yang harus lebih utamakan adalah kita laksanakan dan bertekad kita kembangkan, yaitu dampak positif dari keberagaman. Jadi dampak negatifnya kita buang jauh-jauh ya, kita tinggalkan. Jangan ada kita menimbulkan sikap sukuisme, jangan kita mengembangkan sikap diskriminatif, kemudian juga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat terjadinya perpecahan di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, yang harus kita kembangkan adalah saling menghormati keberagaman antar suku, kemudian meningkatkan persatuan walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan antar golongan, kemudian menciptakan kesejahteraan terhadap dengan adanya keberagaman di sekitar lingkungan kita. Itu yang harus kita kembangkan ya. Lanjut. Nah, dalam kehidupan kita ya, keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, agama, dan antar golongan untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut PP nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia, yaitu berasal dari ungkapan Jawa kuno dari sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh Empu Tantular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Jadi lambang negara Republik Indonesia itu adalah burung Garuda Pancasila. Nah, di burung Garuda Pancasila itu tergenggam ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana hakikatnya di sini adalah bahwa Indonesia itu memang beraneka ragam. Nah, dalam ungkapan bahasa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti bineka beragam, tunggal itu artinya satu, ika itu yaitu artinya beragam satu itu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda, di kaki burung Garuda Pancasila mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia
berdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhan merupakan satu persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang mengenai persatuan bangsa dan negara Indonesia ini yang disimpulkan dalam PP nomor 66 tahun 1951. Nah, jadi anak-anak Ibu, berdasarkan PP nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia, atas dasar dari ungkapan Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Tatular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit, mengungkapkan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Jadi hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika ini, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, namun keseluruhan merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang apa sebenarnya arti penting dari keberagaman itu? Seberapa pentingkah keberagaman itu bagi kita bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia? Nah, arti penting keberagaman itu, yang pertama adalah keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu, pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi bangsa. Jadi pentingnya keberagaman itu, dengan keberagaman kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana adat istiadat kebudayaan lain, hal-hal positif yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, dari adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, itu bisa menjadi sumber ilmu kita, ya. Kemudian juga dari sisi makanan umpamanya, nah ini juga dapat meningkatkan kreativitas kita, ya, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, jadi ini salah satu arti pentingnya keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting dari keberagaman itu, kita memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mana memang walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, itu harus kita pahami dan kita sadari itu, ya, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, dan harus kita banggakan, ya. Selanjutnya, arti penting dari keberagaman merupakan suatu kekayaan bangsa yang sangat berharga. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, Indonesia ini memang kaya sekali, ya, dari sisi kewilayahannya, dari sisi kehidupan masyarakatnya, dari sisi kebudayaan oleh masyarakatnya, ini sangat banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu sangat membanggakan bagi diri kita. Kemudian arti penting dari keberagaman itu juga, keberagaman bukan unsur perpecahan, justru menciptakan terjadinya kesatuan bangsa. Jadi inilah kesimpulan seberapa pentingnya suatu keberagaman dari masyarakat kita, ya, dalam kehidupan, untuk mengembangkan kehidupan warga negara, masyarakat dan warga negara Indonesia, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan aman, damai, sejahtera. Nah, intinya di sini kita sadar bahwa kita itu memang hidup di dalam keberagaman, baik keberagaman di bidang sosial budayanya, keberagaman dari kewilayahannya, keberagaman dari keyakinannya, dan keberagaman dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Itu harus kita pupuk dan kita kembangkan, kita banggakan bahwa semuanya itu walaupun
beraneka ragam tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak Ibu pertemuan kita kali ini. Sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dan juga bermanfaat ilmu yang kalian dapatkan. Jangan lupa selesaikan tugas kalian dengan benar, dengan baik, dan tetap jaga kesehatan ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.